Jadi inovasi tanpa value itu bukan inovasi ya. Oke. Orang sering mix up antara creativity dengan inovasi. Mulainya tuh bukan dari ide sebenarnya, Bet. Bukan ya? Inovasi itu. Tapi inovasi itu lu mulai dari ide itu mulai dari apa sih sebenarnya? Fungsi dari foresight tadi itu adalah melihat apa yang terjadi di luar, Di luar. Ya? termasuk kompetitor lu, gitu loh. Nah, sekarang yang sering kesalahan yang sering dilakukan oleh large companies adalah mereka menganggap bahwa their direct competitors itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Warabalat, kita berjumpa lagi dalam acara Bisik, Bincang Asik, di channel kesayangan kita, The Great Carbit. Kali ini saya menampilkan sahabat lama saya, sama-sama kuliah di mesin, ya. Tapi dia sama-sama juga banyak bertualang di Timur Tengah, ya. Teman kita, sahabat kita, Novel Cahyadi. Apa kabar, Novel? Salam dulu kita. baik, Bet. Ya. Oke. Good to see you again ya. Iya. Novelnya agak unik. Separuh hidupnya tuh di luar negeri, berbisnis dan bertualang lah. Jadi kita mau banyak ngobrol juga sama dia soal kiat-kiat gimana sih men-set up bisnis di luar, gimana bertahan di luar. Tapi yang kita syukuri satu, Novel udah kembali ke Indonesia. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau ada yang perlu expertise dia, silakan nanti. Ya. Nah, kali ini topik kita tentu akan menarik karena bicara tentang inovasi, Vel ya. Dan inovasi ternyata luas banget. Nah, saya mau ngulik nih orang yang bergelut dengan inovasi. Udah berapa tahun bermain inovasi? Di inovasinya sendiri mungkin sekitar udah 13-14 tahun. 13-14 tahun, luar biasa. Inovasi doang loh. Ya. Inovasi tanpa habis. Tanpa batas. Oke, mungkin awalnya, Vel, ceritain dong. Lu ngapain sih habis lulus dari mesin dulu? Kalau gue kan ke Garuda, gitu. Yeah. Lulus mesin tuh, puji Tuhan gue masuk Schlumberger ya, Oilfield Service Company, dan dapat kesempatan lah untuk langsung diterjunin ke field ya, jadi field engineer di luar gitu. Assignment pertama gue tuh dulu di Abu Dhabi. Abu Dhabi langsung, Timur Tengah ya? Abu Dhabi. Kemudian ke Doha. Doha, ya. Qatar. Ya, sempat juga waktu itu gue ngambil 1 year leave untuk master di Inggris. Oke. Kemudian setelah itu gue sempat assignment di Jakarta 2 tahun lah. 2 tahun. Nah, setelah di field itu, waktu itu masih boomingnya e-commerce gitu. Iya, betul. S2 tuh ngambil information system di mana dulu? Di City University London ya. Oke. Ya. Nah, kemudian balik ke Schlumberger tapi masuk ke IT-nya. Jadi gue megang IT. Setelah di situ kemudian balik ke Dubai. Jadi balik lagi ke operation ke Australia, kemudian sempat balik lagi ke IT lagi ke Paris. Terus terakhir assignment gue tuh di Dubai. Kayaknya nggak ada negara yang nggak enaknya. Tapi gue di Dubai itu gue sempet sih waktu itu sering bolak-balik ke India sama Iran. Gue punya temen Schlumberger sampai ke Sudan segala loh. Iya. Wah, itu tough banget pasti kan. Tough, tapi ya geographical coefficient juga asik. Asik ya. Jadi gitu tuh. Kompensasi. Kalau di Schlumberger semakin susah negaranya, lu dapat kompensasi uangnya makin tinggi. Iya, karena memang risknya juga makin tinggi ya. Terus gimana ceritanya lu kenalan lu dengan inovasi itu gimana ceritanya? Ya, jadi terakhir assignment gue sama Schlumberger itu 2010. Tapi 2 tahun sebelum itu gue ngambil executive MBA di Spain. Nah, sejak itu gue pikir, gue udah invest di MBA ini ya. Nah, salah satu cara untuk gue bisa mengcapitalize MBA itu adalah ya dengan menjadi entrepreneur sebenarnya kan. Karena tujuan gue ngambil MBA waktu itu, background gue engineering, technical, but I need to be able to speak the business language. Nah, setelah itu kemudian ketemulah teman-teman teman-teman Indonesia di Dubai. Di Dubai. Kita 5 orang, kemudian kita dan background kami itu berbeda-beda. Jadi ada yang oil and gas kayak gua, terus ada yang IT, ada yang consultant gitu, ada yang banking segala macam. But kita melihat ada gap di IT market di sana, technology market ya, di Middle East. Nah, kemudian kita mendirikan technology company di Dubai, Gulfware, didirikan oleh 5 co-founders orang Indonesia semua. Oke. Sebenarnya salah satu purpose kita itu ini sih simple. Dulu kita mendirikan itu 2010 ya. Nah, awal 2010 itu
kesan orang Middle East ke orang Indonesia itu lebih ke kita sebagai eksporter TKI. TKW. Oh, itu gue alamin banget. Ya Gue kan, Kuwait, ya. ya kan, lama dulu di Kuwait kan gitu loh. Jadi ada one of our purposes itu adalah untuk merubah image itu. Ah, setuju banget. Karena 2010 itu lambat laun kemudian makin banyak ya orang Indonesia yang white collars gitu masuk ke Middle East, termasuk Dubai, Abu Dhabi gitu ya, ada yang kerja di banking, hospitality, IT segala macam gitu. Nah kebetulan kita sama lah ini ya visinya terjadilah Gulf Bear di situ. Yang intinya sebenarnya kita ingin mengisi gap antara IT market nih yang customer, yang servicesnya mungkin fee-nya mahal banget ya, yang large corporations, dan juga biasanya ada juga yang provide service ya maksudnya dengan fee yang sangat rendah, tapi juga service-nya juga Delivery nggak bagus ya, ya. quality-nya juga jelek. Gitu. Jadi kita ambil yang in between. Jadi lo bergerak di IT services, tapi udah inovasi belum itu waktu itu? Nah, itu waktu itu sebenarnya sudah mulai. Jadi Gulf Bear itu waktu itu sebenarnya fokusnya kita tuh di asset and people tracking. Asset people tracking. Asset and people tracking. Jadi company kita, klien kita juga dari berbagai macam industri ya, dari oil and gas, hospitality, education dan segala macam. Nah, tentunya kita sebagai startup yang bermain-main di teknologi dan kami punya software development-nya itu di Bandung sebenarnya. Oh di Bandung, Iya. outsource gitu ya? Jadi kita, ya jadi memang kalau kita ngadain mendirikan startup di Dubai waktu itu kan cukup mahal ya, terutama dari sisi manpower. Jadi kita ngakalin lah untuk yang dapur-dapurnya ada di Indonesia supaya lebih cost effective gitu. Tapi terus susah nggak bikin perusahaan di sana? Secara administrasi, Oh, modal di store gitu-gitu? ya terus terang ya, gue tuh baru kembali ke Indonesia sekarang 2 tahun. Menurut gue mendirikan perusahaan di Indonesia Lebih susah? bukannya lebih susah, lebih banyak paperwork-nya ya. Oke. Pusing gitu loh maksudnya ya, dengan tax-nya, dengan segala Betul. macam billing, invoicing segala macam gitu loh. Terutama sorry itu saya kalau dealing dengan public sector gitu ya. Kan itu kan banyak kan persyaratannya. Ya, tapi kalau balik lagi susah atau tidaknya sebenarnya relatif. Pada saat kita mendirikan waktu itu 2010, sebenarnya itu sudah dimudahkan. The good thing about Dubai adalah mereka sudah mulai diversify income-nya mereka. Jadi memang Dubai kan nggak depend on oil kan. Iya. Yang banyak oilnya di Abu Dhabi kan. Jadi memang Dubai itu encourage banget bisnis lah ya. bisnis segala macam. Jadi Dan dari kind of Singapura kan orang bilang ya. ya. Dan untuk foreigners diperbolehkan kepemilikan 100%. Oh, boleh ya? Ya, untuk yang free zone ya, untuk free zone gitu. Tapi untuk yang local entities, you need to have a local partner. Terus start dengan berapa pegawai itu? Waktu itu kita kan 5 ya foundersnya. Sebenarnya kita very minimum sih. Waktu itu paling kita yang full time-nya itu lebih ke project leaders-nya ya. Berarti foundernya pun ikut kerja ya? Oh iya pasti. Oh, Kalau nggak bisa. kalau jadi startup entrepreneur itu the best salesperson. Iya. Ya, founders ya pasti kan. Iya. Iya, yang pasti cuap-cuap jualan itu pasti founders. Ya namanya juga di sana ya. Jadi kita memang harus benar-benar fokus ke cost efisiensi sih memang. Terus berapa tahun lo jalanin perusahaan itu? Sebenarnya sekarang tuh masih jalan. Masih jalan? Ya, masih jalan, tapi gue sih udah on the side aja gitu loh, Gulf Bear gitu. Dan nah kemudian di 2010 itu gue diminta untuk jadi konsultan untuk government entity, tapi sambil ngejalanin company gue. Bisa tuh ya kayak gitu ya? Masih bisa gitu. Karena gue dulu konsultan kan. Nah konsultan untuk bantu mereka setting up their innovation. Oh gitu ya? Iya, 2010. Itu di bawah kementerian apa tuh kalau di Dubai kayak gitu? Itu government entities-nya itu salah satu free zone sih sebenarnya. Free zone-nya? Jadi kayak special economy zone lah gitu. Terus apa yang bikin lo balik? Nah, apa ya? Sebenarnya gue dari dulu emang cita-cita mau retire di Indonesia. Oh, kayak gue banget tuh. Iya kan? Iya, karena ya jujur lah ya, kalau Dubai itu is a transit place. Gitu ya. Not a good place for retirement. Gitu. Yeah. Selain itu karena costly gitu ya. Dan juga gue nggak mau tergantung hidup dari visa on other countries gitu loh. At the end of the day, ya, gue selalu memantau perkembangan di Indonesia ya. Dulu gue di Middle East segala macam. Dan Indonesia tentunya tetap banyak advantages gitu loh. Iya. Ya, kita secara populasi gede, demografik, ekonomi, namanya natural resources juga. Alamnya ya. Ya. Kalau kata gue satu di Indonesia, you can find a new things every day.
Exactly. Betul kan? Gue tuh selalu Nggak bilang, lo kalau jual peniti aja tuh Iya, benar. ribuan jutaan orang mau kan Betul. gitu loh. Kalau model kayak Dubai, lo kan kalau di Indonesia tuh kalau bisnis kan lebih fokus ke volume ya. Iya. Nah kalau di Dubai itu kita lebih fokusnya ke premium Iya, gitu betul. loh. Karena kan Memang. memang secara demografik tuh populationnya nggak sebesar sini. Gitu. Nah, waktu lu balik apa pertama kali lu kerjain? Di Gojek itu? Iya, gue sempat di Gojek 1,5 tahun. Bagian apa di Gojek? heading Inovasi juga? Strategi waktu itu. Oh, wis. Tapi part of the strategi kita memang selain memonitor KPI, matrix segala macam ya tentunya kita setiap hari itu selalu dihadapi oleh problem solving. Oke. Nah, tadi dari problem solving itu kita mencoba untuk menciptakan solusi-solusi yang kreatif dan juga Saat Gojek gabung sama Tokopedia tuh di sana? Apa itu sesudah? sebelum kan Sebelum. Gojek kawan. Nah, gue tuh gabungnya sebelum Setelah- IPO. Sebelum IPO. Nah, Oke. several months sebelum IPO gitu. Ya, jadi memang di bawah strategi juga pasti kan ada inisiatif-inisiatif baru lah. Gitu. Kalau yang sekarang Intihub ini berapa lama udah? Nah, Intihub itu gue dirikan di 2019 di Dubai sebenarnya sebelum pandemi. Oh, di Dubai Ya, malah. karena our experience gitu ya sama expertise di innovation management sejak 2012 itu. Terus kita membuat sendiri framework kita, innovation managementnya, kemudian sempat dua kali berturut-turut menang the best innovation management Ah, framework gila loh. dari, Serius loh. dari, Gimana di sana? dari Dubai Quality Group Tuh, untuk itu. Nah itu sebelum even ISO mengeluarkan ISO tadi ya. ISO 56000 dari keluarga innovation management system, kita tuh udah bikin framework sendiri. Oke. Makanya 2019 terus akhirnya gue mendirikan itu Intihub, memang fokusnya untuk innovation itu sih. Jadi sebenarnya awalnya itu untuk membantu klien kita organisasi yang either dia mau membangun inovasi dari scratch atau mereka sudah punya inovasi tapi mungkin ingin membuat pengelolaan inovasinya itu lebih efektif, lebih terukur, lebih terstruktur gitu. Gitu ya. Jadi kemudian setelah dari Gojek itu, yes, gue juga berpikir mungkin karena udah lama jadi entrepreneur ya, jadi gue mungkin juga udah nggak terlalu biasa juga ya kerja sama orang. Akhirnya gue pikir sayang juga nih Intihub ya, dan gue ngelihat waktu itu juga, oh ternyata ada juga pasarnya di Indonesia gitu, karena gue lihat ternyata juga banyak terutama BUMN, kementerian dan lembaga pemerintah itu memang sudah beberapa tahun terakhir itu somehow dipush untuk berinovasi gitu. Jadi gue ngelihat ini sama nih marketnya dengan United Arab Emirates 9-10 tahun yang lalu. Mereka tuh baru mulai itu di government. Gitu. Nah, kita lagi rame-ramenya nih sekarang nih. Kita lagi rame-ramenya sekarang. Nanti gue ada pertanyaan gini. Ya. Bagaimana lu survive zaman COVID? Zaman COVID tuh Lu ngapain lu zaman tough, COVID? man. Tough. Karena gue juga ngerasain pedih. Iya, pedih. Gue zaman COVID sih lebih banyak gini sih ya, webinar, masterclass online. Jadi gitu. training lebih ke training semua. Ya. Dan dulu juga kebetulan gue masih part-time lecturer juga di Heriot-Watt University di Dubai kampus. Dubai, Gitu. Ya, nyibuk-nyibukin diri lah sambil ya somehow you have some startup ideas gitu, lo bikin-bikin lah bisnis plan-nya. Terus Wara Barat. Ternyata mengajar tuh bisa jadi salah satu resep untuk survive. Padahal gue pernah diundang ngajar di itu, Emirates University. oh ya, Wah, keren juga emang gue akuin. University of Emirates. Iya. Iya, benar. Oke lah. Bangga juga. Mau mereka nyesel kali yang ngajar orang Indonesia. Enggak lah. Ya, enggak lah. Nah, Apa maksudnya? sekarang kita balik ke tema kita. Iya. Menurut lu definisi inovasi apa sih? Paling dasar lah itu. Ya, ini menarik sih. Soalnya inovasi itu satu kata yang sering disalah tafsirkan ya. Jadi inovasi itu ya kalau gue tuh biasanya menerangkan ini ke orang-orang dengan simple rumus matematik. Jadi inovasi itu sama dengan creativity tambah implementation tambah value. Oke. Jadi value itu tambah, bukan hasil. Harus ada value-nya. Harus ada di Ya, komponen of course menambah. ada hasilnya gitu. Jadi inovasi tanpa value itu bukan inovasi ya. Oke. Orang sering mix up antara creativity dengan inovasi. Padahal creativity adalah part of innovation. Gitu. Part of innovation. Yes. Dan harus additional dan value. harus ada execution-nya. Execution Sebelum plus masih akhirnya menghasilkan Oke. value. Makanya inovasi yang terstruktur untuk pengelolaannya dan terukur. Oh, jadi sekarang inovasi itu udah bisa teraturkan gitu, selain gitu ya? Ya sebenarnya untuk kalau bukan hanya orang-orang ajaib yang bisa punya inovasi. betul. Kalau zaman dulu kan kita lihat siapa Tesla, ya. Nikola Tesla atau si siapa
Edison kayak gitu, Edison. kayak orang-orang spesial aja yang berusaha berinovasi. Kalau kita bicara ini sebenarnya inovasi dalam hal corporate innovation ya. Innovation. Jadi memang innovation management itu sudah ada pakem-pakemnya sekarang, thanks to ISO gitu. Tapi ISO pun itu baru 2019 dan mereka belajar dari best practices Industri successful sendiri. innovative companies gitu loh, seperti itulah Google, Apple, 3M segala macam gitu loh. Jadi mereka melihat nih patternnya seperti apa, hingga itulah dibuatkan. Jadi inovasi itu yaitu tadi mulainya tuh bukan dari ide sebenarnya, Bet. Bukan ya? Inovasi itu, tapi inovasi itu lu mulai dari ide itu mulai dari apa sih sebenarnya? Kebutuhan, bukan? Bisa dari kebutuhan, bisa dari problem kan? Iya. Ya nggak? Atau bisa dari opportunity gitu loh. Jadi banyak beberapa hal yang mendrive ide lo, ya. Jadi lo nggak tiba-tiba come up dengan ide gitu, enggak kan? Pasti ada either lo men-solve problem Ya. customer lo, user lo, ya, atau ada kompetitor nih, Hmm. gitu kan? Terus itu kebutuhan lo untuk survive kan, untuk beat that competition, Atau mencari impact yang lebih gede kadang-kadang gue pengen. exactly. Atau ada opportunity, misalnya, oh di negara lain ini udah begini ya, di industri aviation atau apa, mungkin itu bisa gue adopt di sini. Gitu. Nah, kemudian masuklah lo kreativitas itu untuk ideation, gitu loh. Kemudian, nah kadang-kadang orang tuh, ya ini yang gue lihat juga sih, banyak company yang stop di situ. Ideation terus celebrate ya. Iya, kebanyakan itu. Itu yang kita sebut sebagai innovation theater. Oh, innovation theater. Wah, Nah, kata kunci banget tuh. Saya, di perusahaan lama saya ada acara kayak gitu tiap tahun tuh. Tapi Iya. lama-lama bener kata lo, ya. berhenti sebagai innovation theater aja. Innovation theater aja, nggak salah sih sebenarnya. Cuma akan lebih baik kalau misalnya ide-ide yang sudah terseleksi, the best ideas itu kemudian dieksekusi gitu, diimplementasikan supaya nanti bisa di-launch, di-commercialize-kan sehingga menghasilkan value untuk organisasi. Itu kata kunci, gue setuju banget tuh. Iya. Nah, pertanyaan gue gini, Vel. Gimana cara kita mengidentifikasi bahwa ini ada peluang nih buat inovasi? Baik di perusahaan internal atau lihat di perusahaan seluruh di market lah. Ya. Gimana cara ngeliat menurut kalian? Ya. Nah, ada satu exercise di awal itu yang tadi identifying opportunity itu ya, yang kita sebut sebagai foresighting. Ya, jadi foresight ini sebenarnya udah umum dan biasanya kalau satu organisasi punya corporate strategy, ini foresight ini seharusnya dilakukan secara rutin oleh corporate strategy department. Gitu. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi tren-tren yang ada di industri lo, ya, ataupun di luar industri lo, ya, ataupun tren yang berhubungan dengan customer behavior seperti itu. Karena itu kan customer behavior juga berubah, gitu kan. Atau ada sinyal-sinyal yang belum menjadi tren, tapi mungkin potensially bisa menjadi tren. Gitu. Misalnya ada tren ini, kenapa startup sini mulai laying off people gitu ya? Itu kan sebenarnya kan signal gitu loh. Ada tren apa nih? Atau signal-signal yang berhubungan dengan customer behavior, misalnya dari behavior mereka untuk shopping seperti itu ya. Jadi identifikasi itu bisa melalui itu ya, foresight, tapi bisa juga lo identifikasi sebuah inovasi itu dari engagement lo dengan customers. Karena ini justru yang menurut gue cukup powerful gitu ya. Karena by knowing your customers, siapa mereka ya, kemudian pain point mereka apa, kebutuhan mereka apa. Nah, itu biasanya lebih powerful untuk mencari solusi untuk mereka. Kalau gue di penerbangan ya dulu di service itu kita bicara lo harus paham dengan namanya customer touch point. Nah, gimana touch point customer lo dan apa yang mesti lo improve gitu ya. Iya, gitu iya. ya. Nah, pertanyaan gue berlanjut begini, Val. Untuk Indonesia sendiri, sebenarnya kita tuh darurat inovasi nggak sih? Udah menjadi habit belum sih inovasi? Oh, menurut lu sendiri pribadi lo gimana? Iya. Karena gini, gue ada Gium bilang gini, kalau negara yang sumber daya alamnya banyak, itu biasanya jadi malas inovasi. Beda dengan negara yang nggak punya sumber daya alam, dia harus survive dengan inovasi, betul nggak? Menjualkan kayak gitu. Menurut lu gimana? Bener nggak kata? Bener dan tidak juga sih. Kalau menurut gue ngelihatnya, gue cukup happy the last 2 years ini gue melihat ya, dan sering berinteraksi dengan klien-klien kami yang notabene banyak yang dari BUMN dan lembaga pemerintahan gitu, bahwa ternyata mereka tuh somehow di-push ya, top down untuk berinovasi gitu loh. Nah, itu kan artinya somehow ya di luar mereka sudah bisa mengelola inovasi itu dengan baik, dengan terstruktur dan terukur atau tidak, itu is okay gitu ya. Yang penting niatnya sudah ada gitu loh. Artinya apa? Mereka sudah mulai fokus bagaimana bisa menciptakan inovasi-inovasi baru, terutama untuk pelayanan publik misalnya gitu ya.
Jadi sebenarnya kalau dilihat dari situ sudah oke. Dan kalau kita ngelihat juga ya, misalnya dari inovasi-inovasi startup-startup yang ada ya, di luar dari yang digital-digital lah, ya kalau digital sudah banyak sebenarnya. Tapi kalau kita lihat misalnya yang berhubungan dengan grassroots ya, misalnya kayak e-fishery lah, gue ngomong brand nih dalam hal Boleh. ini, ya maksudnya ya itu kan sebenarnya menurut gue bagus ya inovasi dalam hal perikanan untuk meleverage, mengcapitalize sumber daya alam kita gitu loh. Dan juga untuk memberdayakan, memaksimalkan produksi dari para farmer untuk ini ya ikan-ikan air tawar gitu kan. Nah kalau kita bisa mencoba untuk berinovasi untuk memaksimalkan, mengoptimalkan sih sebenarnya ya produksi dari sumber daya alam kita, itu menurut gua potensi masih banyak banget bro. Banyak ya? Banyak banget, soalnya kalau kita ngomong soal sumber daya alam ya mulai dari petani aja lah gitu ya, petani baik itu padi atau yang lain-lain itu banyak banget kan potensinya. Terus maritim juga kan, itu dari dua itu aja. Gitu. Jadi inovasi sebenarnya kalau kita jalankan dengan benar itu akan meleverage tadi semua malah ya. Seharusnya ya. Cuma memang the challenge di sini adalah bagaimana mengedukasi usernya. Ya contohnya misalnya bagaimana mengedukasi para petani gitu loh, untuk menggunakan inovasi-inovasi itu. Membuat mereka percaya ya. Buat mereka percaya, atau mungkin yang mereka sebelumnya tidak digital savvy gitu ya, untuk atau mungkin banyak yang mikir inovasi itu butuh investasi. Menurut lu Novel gimana ngatasinnya? Jadi kadang-kadang kalau kita nggak punya duit banyak nggak usah inovasi lah. Bukan malah gitu kan harusnya. Sebenarnya tentunya untuk berinovasi perlu investasi. Tapi kan when it comes to innovation ya lo sebenarnya kan managing risk juga kan, gitu kan? Ya artinya apa? You can manage inovasi lo dalam beberapa fase gitu, ya. Karena dalam pengelolaan inovasi itu pada saat lo udah menemukan ide yang tepat nih ya, itu kan ada baiknya lo melakukan prototyping dulu nih. Tapi prototyping itu kan bisa, jadi nggak lo ada ide tiba-tiba terus kemudian lo bikin final produknya terus lo jual ke pasar gitu ya. Itu chances are you're gonna fail, ya kan? Nggak ada product market fit seperti itu. Tapi ya sekarang dengan ada metodologi agile dan segala macam, jadi lu bikin produknya, terus validate ke market, dapat feedback dari market, lu bikin prototype versi 2 dan seterusnya gitu loh. Jadi, nah di situ lu memanage risk itu untuk berinvestasi, dan di situ lu melihat apakah memang prototype lu itu sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak. Jadi bisa jadi lu kill di situ, atau bisa jadi lo pivot gitu idenya. Ya, jadi ya kalau dibilang yes innovation butuh investasi, of course gitu. Tapi ya tergantung sekarang kita bagaimana. Bukan harus investasi yang gila-gilaan juga kan, nggak harus. Ya nggak harus di awal gitu. Atau juga sebagai investor pasti mereka ingin melihat traction-nya atau opportunity. Itu termasuk bagian dari kalau lo ngajar-ngajar itu? Pasti. Wah tuh, suara barat kalau pengen belajar ya, mulai investasi dalam inovasi. Nah, pertanyaan gue begini, banyak startup tuh mati di usia muda. Itu apa karena mereka berhenti inovasi atau gimana menurut lo? Menurut pandangan lo, pengalaman lo? Banyak kita tahu kan startup top yang tiba-tiba hilang. Ada survei yang dilakukan oleh startup Genome. Mereka melakukan survei ratusan startup di seluruh dunia. 9 dari 10 startup itu mati dalam 1 tahun operasi mereka ya. 9 dari 10? Jadi 90%. The first 1 year of their tapi ingat, suara barat, jangan kapok ya. Ya, tapi jangan kapok. Ya. Bukannya ini mendiscourage ya, justru seharusnya mengencourage, tapi kita gini loh, kita selalu belajar gitu ya dari failure gitu loh. Justru bagus ada survei seperti ini dan mereka list down gitu alasan kenapa si startup itu fail. Alasan utamanya lu tahu apa? Betul. Karena tidak adanya product market fit. Artinya apa? Startup itu mereka meluncing produk atau service ke market. Ternyata itu produk atau servicenya tidak dibutuhkan oleh market atau tidak sesuai dengan problem atau tidak men-solve problemnya market gitu. Ini kenapa bisa begini? Karena yang terjadi adalah kemungkinan startup itu pada saat itu kan kalau kita ngomong startup ya, lu ngomong idea, lu ngomong business case segala macam, itu semua masih hipotesis, betul. Hipotesis itu harus lo validasi ke market. Betul. Gitu. Nah ya banyak kan startup terutama entrepreneurs gitu yang mereka merasa I know everything. Ya.
Jadi dia bikin produk behind their computer segala macam, terus dengan asumsi bahwa ini produk gue pasti market akan senang banget gitu kan. Berasumsi. That's a dangerous word. Gitu. Asumsi yang tidak divalidasi. Makanya ada metodologi seperti design thinking yang gue suka gitu loh. Karena design thinking itu memaksa lu untuk berempati dengan customers. Dan selalu meng-engage customer dalam proses inovasi lu untuk memvalidasi your hypothesis. Sehingga lu bisa mendapatkan product market fit itu. Gitu. Itu reason number one. Kenapa startup itu fail. Itu. Yang lain-lainnya tentu masalah cash lah, masalah manajemen, masalah tim gitu ya, masalah marketing, operation, dan seterusnya. Kalau kita sebut merek lah, merek-merek besar seperti Nokia atau pudarnya Sony di elektronik lah, beda sama Samsung gitu. Itu menurut lo ada hubungan dengan inovasi nggak? Sangat. Mereka berhenti berpacu dengan inovasi mungkin ya. Itu salah satunya dan apa namanya brand-brand seperti itu ini yang kita sebut sebagai innovators dilemma. Innovators dilemma. Ya, ini sebuah buku yang ditulis oleh Clayton Christensen ya di tahun berapa ya? Lupa gue tahunnya, tapi it's a very good book ya, Innovators Dilemma. Nah, ini terutama dia berbicara tentang innovation di large corporations ya. Karena in a nutshell gitu ya. Nggak mudah untuk membuat keputusan mengadopsi inovasi sementara bisnis lu yang sekarang sedang berjalan sangat baik gitu loh. Jadi kadang-kadang lu tuh blinded dan tidak bisa melihat ke future ya. Contohnya ya Kodak gitu kan. BlackBerry gitu itu even the Blockbuster dulu Nokia, kan. Ya Nokia dan seterusnya gitu. Ya Kodak itu ironik kan sebenarnya. Kodak itu dulu number one in photography and videography. 80% market share ya di tahun 1960-an, 1970-an. Kemudian turning point-nya 1975. Engineer produk itu sebenarnya yang menginvent digital kamera. Ternyata mereka ya. Tapi apa yang terjadi? Karena produk itu terlalu merasa aja ada di comfort zone. Ya. Revenue mereka oke. Dari kamera, dari analog kamera gitu-gitu kan, dari aksesoris segala macam. Beda dengan Fuji ya, Fuji masih bertahan luar biasa ya. Karena Fuji itu adalah the first company yang mengadopsi digital kamera. Setelah si Kodak itu agak menghindar ya. Ya, menghindari. Dulu zaman kita warna-barat cuma Kodak dan Fuji kalau kita beli film. Betul. Ya, film 36 gitu. Nah, yang gue bilang tadi Innovators Dilemma yaitu tadi, lo mau kesini atau lo mau mempertahankan your legacy ini. Karena lo bayangin kalau misalnya Kodak mengadopsi digital kamera, what's gonna happen to their existing business? Ya. Pabrik-pabrik dia untuk membuat analog kamera, untuk membuat film-film itu they have to shut down kan? Iya nggak? Dan itulah maksudnya legacy itu yang susah untuk mereka membuat. Berarti bener kata lo tadi, itu salah satu kesalahan asumsi kali ya? Dia ngasumsi kalau... seharusnya sih ya. Dan again, somehow agak sulit ya, karena itu juga digital kamera sebenarnya kan inovasi yang breakthrough. Nah, kadang-kadang kalau inovasi yang breakthrough itu kan leader sekarang melihatnya, oh ini risknya besar sekali gitu ya. Risknya besar sekali, makanya itu sometimes dalam berinovasi butuh keberanian dalam mengambil risk. Makanya dalam organisasi itu tergantung dari leaders ini. Ya. Lo leadersnya risk taker atau risk averse nih? Tapi menurut lo bener nggak kalau kita harus percaya sama teknologi? Zaman kita kan nggak mungkin ada kejadian kayak Netflix, itu nggak mungkin banget kan, bisa men-streaming film dengan jutaan orang yang nonton gitu. Tapi sekarang happen kan? Atau Google Maps, itu kan sesuatu yang impossible, begitu di-invent ditemukan, kita bisa jualan di mana-mana, orang bisa nunjuk, bisa ini segala macam. Nah, menurut iya, teknologi itu perannya memang luar biasa ya. Nah, ini yang harus kita bedakan ya. Gue selalu bilang, innovation is not technology. Tidak harus teknologi atau tidak teknologi? Innovation tidak sama dengan teknologi. Tapi teknologi is the enabler or the accelerator of innovation. Yes. Dan teknologi itu bisa sebagai hasil dari sebuah innovation process. Gitu. Ya, jadi misalnya lo mau berinovasi dalam bisnis proses lo. Misalnya tadi satu proses lo butuh 30 hari. Sekarang lo misalnya berambisi, ini proses ini harus selesai dalam 1 hari. Dalam 1 hari? Iya. Nah, kalau dengan cara manual,
bisa jadi lu nggak akan bisa mendapatkan exponential Ya, growth lah. growth seperti itu. Jadi teknologi itu fungsinya untuk Sebagai enabler. meng-enable dan meng-accelerate itu proses inovasi itu. Gue pernah baca artikel tentang The Death of Samurai itu, tentang mulai runtuhnya Sony dimakan oleh Samsung dan itu. Artinya kepercayaan dia, kebanggaan dia pada teknologi yang dia miliki terlalu besar ternyata. Dia nggak akan mengira pesaingnya bisa jauh lebih cepat dan jauh lebih hebat. Nah itu kalau di ilmu inovasi itu apa tuh kayak gitu tuh? Bahwa orang terlalu. Nah itu yang tadi gue bilang terlalu ada di comfort zone ya. Comfort zone terlalu ada di comfort zone dan juga itu tadi sebenarnya fungsi dari foresight tadi itu adalah melihat apa yang terjadi di luar. Di luar. Ya. Termasuk kompetitor lu, gitu loh. Nah sekarang yang sering kesalahan yang sering dilakukan oleh large companies adalah mereka menganggap bahwa their direct competitors itu adalah peers mereka yang large companies. Yang large juga ya. Padahal justru yang harus kita hati-hati adalah competition yang datang dari pemain-pemain kecil seperti startup. Pemain baru malah. Pemain baru. Karena mereka itu karena kecil organisasinya sehingga mereka lebih agile, lebih cepat, lincah, gitu loh, lebih lincah. Kayak kita lihat belakangan ini Xiaomi kali yang gila ya. Nah itu. Dari nggak kelihatan terus sekarang bisa bikin apa aja. Gitu. Exactly. Mobil pun bikin lah, gila banget. Exactly. Nah, satu lagi, inovasi itu bersifat generik ya untuk berlaku untuk seluruh culture bangsa atau ada harus di trade off dengan apa namanya kearifan lokal istilahnya gitu loh. Oh, oke. Kan, tipe orang-orangnya, tipe ada nggak menurut lo gimana? Iya, inovasi ini yang menarik tentang inovasi ya. Sebenarnya it applies to any industry and anyone gitu ya. Intinya sebenarnya gini ya, mungkin kita udah sering dengar ya klasik quote innovate or die. But that's true gitu loh. Innovate or die. Lu kalau ya itu udah banyak contohnya gitu loh. Kodak, Blockbuster lah, Motorola segala macam gitu ya, Nokia gitu loh. Karena ya tanpa berinovasi ya lambat laun bisnis lu either lu stagnan atau die lah gitu loh. Jadi artinya lu harus terus berinovasi gitu. Jadi innovation itu applies to anyone, tidak hanya untuk survive ya secara bisnis, tapi lu untuk thrive juga untuk men-sustain your business growth sebenarnya. Nah, kearifan lokal itu perlu banget. Perlu banget. Karena gue dulu pas di gue ceritain dulu pas di Dubai itu Gulf Fair ya. Karena teman-teman yang di Indonesia tahu tuh kita orang-orang Indonesia semua. Jadi banyak juga startup di Indonesia atau company di Indonesia tuh yang reach out ke kita minta tolong untuk membukakan market di Middle East gitu loh ya. Nah, di situ kita ngelihat, kita bilang, look, we know the Middle East market gitu loh. Dan nggak semua produk atau services yang sukses di Indonesia akan sukses di sana. Setuju. Makanya kita waktu itu juga selalu melakukan due diligence dan segala macam secara hati-hati. Jadi nggak semuanya kita ambil gitu. Yang kira-kira ini applicable dengan Middle East market, itu mungkin akan kita bantu untuk men-channelkan ke marketnya Middle East. Nah itu yang gue bilang kearifan lokal itu. Ternyata penting ya? Ternyata penting, karena you need to know your customers, your market. Itu dia ya. Demographic dan behavior beda bro. Dan perubahan behavior customer itu kita harus mantau terus ternyata betul. Nggak bisa, static view aja sekarang kayak gini, akan berlaku terus-menerus nggak juga ya. Apalagi sekarang dengan ada Gen Z, Gen Alpha gitu-gitu, itu udah. Nah, kalau kembali lagi ke dunia sekolah nih, kira-kira yang cocok Menteri Inovasi akan dimasukkan di tingkat berapa dalam bentuk pelajaran apa? Kalau lo boleh ngasih saja. Anggapnya misal gue rektor ITB nih. Iya. Lo akan ngasih saja seperti apa? Tapi penting kan menurut lo nih? Sangat penting. Kalau gue kalau lo jadi rektor ITB, gue bilang, Bit, lo bikin satu jurusan Innovation Management. Innovation Management? Iya. Sebenarnya bukan jurusan sih, maksudnya satu mata program kuliah. Studi lah, satu gitu. Mata kuliah, ya. Bisa lo mulai dengan mata kuliah pilihan ataupun wajib gitu. Menurut gue innovation itu harusnya menjadi mata kuliah wajib gitu. Karena kita pun di Intihab itu kita mengajarkan inovasi itu dari beberapa level. Jadi ada yang levelnya untuk innovation techniques ya, soft skill-nya gitu, teknik-tekniknya seperti creativity, critical thinking sama design thinking dan segala macam. Terus sama yang mulai naik misalnya bagaimana membuild innovation team atau memanage innovation team gitu, dan yang paling tinggi levelnya itu untuk yang lebih strategic innovation gitu. Biasanya leaders. Kalau di company lu strateginya akan top down atau bottom up atau ketemu di tengah? Good question. Jadi kita tuh dulu pernah
di Dubai ya, dengan salah satu klien, mencoba inovasi bottom up. Bottom up. Ya, Oke. itu sulitnya minta ampun, gitu. Karena dulu dimulainya tuh dari VP lah ya, level VP. Ada satu VP-nya yang visionary lah, dia pengen bikin inovasi gitu. Tapi di level C-nya, C-levelnya itu belum ada alignment gitu. Jadi di C-levelnya pun belum ada komitmen terhadap inovasi. Jadi ya akhirnya kita ya mencoba untuk spread culture inovasi dulu, ngajarin soft skill-nya segala macam. But it takes longer kalau misalnya dibandingkan kalau misalnya approach lu adalah top down. Oke, lebih Jadi cepat ya. udah dari CEO-nya udah guys kita harus berinovasi, Rembes semua udah ke yang bawah. lain rembes gitu, ikutin. Dan harus juga diikuti oleh tidak hanya CEO ngomong gitu ya, tapi dalam implementasinya lo masukin tuh ke KPI masing-masing. Oke. Gitu. Jadi KPI masing-masing orang tuh harus ada inovasi. Bisa nggak kita masukin jadi ke company culture inovasi itu? Oh, sangat bisa. Harus bisa. Biasanya ada berupa tagline atau program atau gimana kalau lu ngusulin? Oh, biasanya ya itu tadi kan sekarang kan sudah ada ISO 56001 ya. Nah itu sebenarnya kita bisa jadikan itu sebagai reference ya untuk membangun inovasi. Terus terang dengan adanya si Innovation Management System ini dari ISO 56001 itu udah ada elemen-elemen penting untuk membangun inovasi di sebuah Itu organisasi. untuk dapat itu di Indonesia udah ada lembaganya? Sudah ada. Sebenarnya Intihab itu kita berpartner dengan TÜV Nord ya. Jadi kalau kita kan konsultannya, Ya. kita nggak bisa memberikan sertifikasi. Betul. Jadi Udah TÜV ada Nord juga. yang memberikan sertifikasi. Gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan lo tadi, ya sebenarnya apa? Elemen-elemen itu lo bisa bangun. Gue selalu bilang ke klien gue, forget about asking how to build innovation culture gitu loh. Oke. Tapi sekarang yang lo harus tekankan adalah bagaimana mengelola inovasi itu secara terstruktur dan terukur. Karena kalau ini sudah lo jalankan secara disiplin dan menjadi habit, itu culture itu akan datang sendiri. Gitu loh. Gue setuju tuh. Gue selalu juga dulu di perusahaan lama gue, sebelum mengenalkan caring culture, gue namain caring habit. Dengan caring habit kita ulang, akhirnya bisa nyampe gitu. Kalau enggak berat. Dan lo harus memberikan ininya ya, foundation-nya gitu. Betul. Governance-nya, framework-nya gitu. Ntar gue kalau ada ide, gue masukin kemana. Ya tadi lo bilang, bukan seremonial, bukan teatrikal. Betul. Jadi benar-benar. Ya tetap harus ada reward sama ada, recognition. pasti. Ya oke. Gitu. Nah sebenarnya gini, kalau kita pengen nanya kalau ya, tips apa sih yang tadi yang paling susah kan merubah ide menjadi kenyataan. Kalau gue selalu ide, visualization, baru implementation. Nah itu step apa yang harus kita biasa orang-orang awam suka fail atau suka nggak ngelakuin, maka inovasinya nggak jadi kenyataan. Menurut lo apa? Oke. Yang pertama sih ya seperti gue bilang ya di awal itu lo harus tahu dulu sih kenapa lo berinovasi gitu loh. Ya. Jadi ide pertama misalnya ide lo tuh sources-nya dari mana? Apakah memang ada problem dari customer atau memang dari kebutuhan gitu ya, atau dari opportunity, tren-tren gitu kan, kemudian lo ideation. Nah, setelah itu setelah idea itu, sebagai innovator lo nggak stop di situ. Sebenarnya lo kalau membangun inovasi, innovation management di sebuah organisasi, sebenarnya lo tuh membentuk entrepreneurs. Oh, malah membentuk organisasi. Jadi entrepreneur ya? Karena yang dilakukan oleh employee lo setelah dia dapat ide, itu seharusnya mereka membuat business case. Ya, sama seperti pitch deck startups kan. Jadi to think of siapa marketnya, berapa besar marketnya, go to market strategy gimana, terus financial projection-nya seperti apa. Itu kan komponen-komponen pitch deck-nya. Tapi untuk ngelakuin itu kan butuh ilmu kan. Exactly. Identifikasi problem itu butuh ilmu. Kalau kata gue ya, nah, itu merumuskan ide juga butuh ilmu. Apalagi menghitung investasi, wah, financial object gitu macamnya. Makanya itulah walk the talk dari leaders. Kalau gitu leaders bilang, oke, gue berkomitmen di inovasi. Artinya apa? Lu jangan cuma bilang, hey guys, think outside the box, gitu. Tanpa memberikan pembekalan ke employee lo. Oh, jadi pembekalan itu penting ya? Sangat. Jadi it's not fair kalau lo minta employees lo untuk berinovasi mulai dari identifikasi problem, ideation, bikin business case sampai eksekusi. Tanpa diberikan pembekalan, karena seperti lo bilang tadi, tiap step itu butuh skill set yang berbeda. Betul. Nah, di mana skill set itu kita dapatkan dari pembekalan atau lo bikin
inovasi tim itu sebaiknya multidisiplin. Jadi misalnya di company gitu ya, ada inovasi tim yang misalnya ada orang sales, ada orang marketing, ada orang engineering, ada orang HR, legal. Nah, maksud gua, lu bisa nggak masukin penilaian-penilaian tentang innovation ke dalam sistem HR yang company gitu loh, bahwa ini orang udah oke banget secara inovasi. Bisa? Yes, bisa. Jadi itu juga innovation di company itu is about connecting the dots. Connecting the dots. Ya, I agree. artinya apa? Program inovasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Lo harus connect ke HR. Di mana? Connect ke HR itu dalam artian misalnya tadi building innovation capabilities dengan training-training pembekalan. Kedua, rewards and recognition. Iya, reward Itu system HR. harus dia ini. Ya, kemudian ya kalau lo mau connect ke misalnya succession plan segala macam. Terus lo connect ke strategi. Itu inovasi misalnya menjadi bagian dari inovasi itu harus align dengan corporate strategy. Oke. Gitu loh. Artinya gini, kalau misalnya company lu bilang CEO-nya ambisius misalnya, guys, kita growth-nya the last 5 years itu 2% nih, ya. Mulai sekarang target kita adalah CAGR 10% the next 5 years, ya. Kalau lo diam-diam aja dengan produk atau service yang sekarang, ya bisa jadi lo nggak akan mencapai itu misalnya. Nah, makanya bagaimana lo menggunakan inovasi sebagai engine Supaya of mencapai data growth gitu loh, ya. Jadi itulah alignment itu. Jadi jangan sampai lo membuat inovasi-inovasi yang tidak mensupport corporate goals gitu kan. Berarti sekarang gini, kalau lu bikin training, leadernya lo training nggak? Nah itu tadi gua ada level untuk ke C-level. Ada juga. Iya. Level. Harus tahu mereka. Nah, sekarang gue mau bantu lu jualan nih, Fel. Kalau lu megang suatu company, itu biasanya prosesnya berapa lama dan apa aja sih yang lo kasih ke mereka? Oke. Terus outputnya kira-kira biar siapa tahu ada yang tertarik nih kita denger Iya, gitu. iya, pasti. Ya. Nah, yang pasti di awal kita pasti melakukan due diligence. Due diligence. Ya, artinya apa? Kita Bedah dalamnya. ada questionnaire-nya, terus ada interview dengan leaders, dengan employees, HR dan segala macam untuk melihat where they are. Ya, karena tergantung dari hasil itu kita akan melihat membuat gap analysis. Oke. Kita kan sudah ada nih benchmark-nya ya dengan melalui ISO 56001, terus ada gap-nya di mana gap analysis, barulah kita buatkan roadmap-nya. Gitu loh. Karena pastinya dengan roadmap itu kita lihat tuh dari sisi leaders-nya apa nih yang harus diinin lagi, di-improve. Terus dari sisi governance-nya, dari sisi people. It takes how many months semua tuh biasanya? Average? Oh, aduh, innovation is a journey, bro. Oh gitu ya? It's Jadi a mereka journey. nggak pendampingan lo nya lah? Oh, Kan kalau pasti per kontrak, Iya, lo iya, nggak iya. mungkin selamanya. kalau kita sih biasanya 6 to 12 months lah. 6 to 12 Sebelum months, akhirnya kita kalau bisa ya. lepas ya. 6 sampai 12 gitu. Ya, Kalau itu mah harus terus-menerus kan? terus Sampai consistently. Ya. Oke. Nah, terus ukuran keberhasilannya apa sih? Lo dari itu? Ada nggak? Ada cerita success story lo nggak? Ada perusahaan yang darinya, mungkin gablek atau apa, tapi punya mimpi besar, hire lo dan teman-teman, lo bantu Ya. achieve-nya apa gitu. Ya, itu tadi success story kami di Dubai aja. Dubai aja. Yang apa? Salah satunya itu tadi government entity, kita dampingi dari awal. Kita bikinin tuh innovation strateginya, roadmap-nya, segala macam, program, policy-nya, governance, training-trainingnya, terus semuanya lah gitu ya. Holistic innovation management strategy. Holistic management strategy. Ya. Jadi sejak 2012. Jadi 2017-2018 we won that best innovation framework. Nah, yang paling penting di situ sebenarnya dari awal kita sudah menekankan bagaimana mengukur value dari situ. Ya, pertama tidak hanya itu bisa mengukur sukses tidaknya inovasi program mereka. Yang kedua juga sometimes leaders itu pasti leaders itu ingin melihat kontribusi dari inovasi itu. Gitu loh. Jadi jangan sampai misalnya kalau lo ngejalanin kayak tadi yang gue bilang innovation theater 1-2 tahun mungkin masih bertahan ya. 3 tahun tuh leaders lo gerah pasti. Ini apaan sih cuma gitu kan, hura-hura, you spend a lot of money on this event gitu. Tapi hasilnya apa gitu kan. Nah itu yang kita tekankan dari awal adalah pengukuran value-nya, gitu, matriksnya. Itu ada metodenya ya? Ada metodenya, karena juga tergantung dari maturity level of your innovation in your organization. Gitu. Jadi nggak cukup cuma bikin innovation day itu nggak cukup ya? Aduh, sangat tidak cukup Pak. Tidak cukup ya. Kalau lo cuma mungkin ya membangun awareness, maybe that's enough gitu ya. Tapi hanya membangun awareness, ya tapi harus dia ada follow up gitu. Follow up ya, implementasi, terus value-nya diukur, value-nya diumumin juga kali ya? Betul. Ukurannya gitu. Nah, ya.
Kalau di Indonesia, lu pikir apa yang menjadi menarik nih sekarang? Yang menarik. Nah, untuk diinovasi lah. Oh, untuk di inovasi ya. Atau sekarang ada klien lu lagi minta sesuatu bagi lu, ini challenging nih. Gua mau Banyak buat. sih. Soalnya kalau dari klien kan kita ngeliat industrinya apa kan. Ya apa yang justru bagi lu yang buat contoh lah? Oh, yang menarik itu sebenarnya ya lebih ke ini sih. Gue lihatnya gini, kalau ada industri yang highly regulated. Oh iya, penerbangan tempat gua dong. Nah, itu kan. Itu high Itu regulated. yang menurut gue Challenging. challenging dalam berinovasi gitu loh. Berarti But it's not mau dong. impossible. Kalau gua bawa ke penerbangan mau ya? Ya bisa. Asik. Itu tuh, justru barang-barang kita. gue seneng gitu yang gitu challenging, tapi it's not impossible gitu Iya. kan. Ya, jadi memang kadang-kadang mindset itu loh yang harus kita break ya. Gue ingat nih, salah satu tugas kuliah gue waktu di luar, gue Ya. pernah nulis tentang creativity in high regulated business. Itu cerita tentang susahnya, batasan-batasannya banyak banget Nah, gitu betul, loh, mau betul, gitu ya. betul. Karena kita nggak bisa sembarangan. Beda kalau kita jadi seniman ngarang lagu gitu ya. Bebas. Nah, menurut lo sebenarnya risiko dari inovasi itu apa sih? Ada risikonya nggak? Apa? Banyak. Nah, coba. Resiko gagal pasti. Masuk gagal. Resiko Cerita dong yang lo pernah lihat sendiri di mata lo gagal. innovation is about managing risk. Managing risk ya. Ya. Enggak, go to Oke. not go tuh dari inovasi enggak kan? Dari, Apa? kalau untuk go not to go berinovasi itu dari mana ukurannya? Good not to go. Ukurannya. Menurut lo, pengalaman lo nih ya? Dari itu tadi, validasi hipotesis kayak yang tadi, lo validasi ke market. Validasi ke market. Ya, validasi ke market sebelum lo launching ya, lewat prototype lo itu. Kalau market, your customers are the expert ya dalam hal ini. Kalau customer yang bilang, no, I don't want that gitu, I don't like it gitu ya, ya lo harus ngambil feedback itu, mana yang mereka tidak suka. Nah, untuk memvalidasi market tuh ada ilmunya nggak? Ya itu sih lebih ke lo engage ke ininya aja ya, customer-nya. Sebenarnya dari awal itu loh, sejak lo present idea, identify, even before idea, identify pain point mereka. Kalau udah agree udah enak ya. Kalau udah iya, karena dari setiap step itu lo harus validasi. Knowing your customer sih sebenarnya di awal justru gitu. Bikin personanya siapa nih customer gua, apakah Gen Z, dan itu juga penting loh, knowing your customer ya. Gak bisa lo cuma bilang who's your customer, your target customer segment. All women gitu. Women itu dari umur 18 sampai berapa gitu kan. Tapi misalnya women, misalnya ibu rumah tangga, umur 25 itu sampai... part of your training juga tuh kalau knowing. Exactly. Karena itu penting banget gitu loh. Knowing your customers, terus pain point-nya apa, segala macam gitu. Jadi memang memanage risk itu yang paling penting sebenarnya. Kalau selama ini perusahaan yang ngubungin lu, departemen apanya biasanya ngubungin lu? Nah ini menarik sih. Jadi memang sudah ada departemen, sudah ada organisasi yang sudah punya innovation department sendiri. Kayak di BizDev gitu, business development? Enggak juga. Enggak juga. Jadi mereka udah ada separate gitu loh, innovation sendiri, dan mereka punya tim. Dan ada juga misalnya yang masih tandem dengan HR. Ya, oke. Nah, umumnya yang masih tandem dengan HR itu yang gue bilang itu tadi, masih yang sifatnya innovation theater. Oke, gitu. Seremoni-seremoni ya. Iya, iya. Jadi yang ngubungin kita sih macam-macam sebenarnya. Jadi no more innovation day, innovation is every day. Innovation is every day, innovation is the journey. Iya, benar. Oke. Nah, terus kalau pengusaha nih misalnya, perlu nggak dia numbuhin tadi kemampuan inovasi di karyawan-karyawannya? Apa nggak jadi ancaman buat dia? Menurut lu gimana? Justru itu seharusnya benefit ya. Benefit ya. Tapi dia harus bisa nge-arrange kayak seorang arranger kan. Iya. Karena terlalu banyak ide yang nggak bisa diakomodasi, bukan bikin frustasi karyawan juga. Nah, itulah pentingnya ada governance di situ dalam innovation prosesnya. Jadi jangan sampai lo membuat satu opportunity atau platform ya ke employees lo. Hey guys, oke, kalau punya ide silakan submit gitu. Tapi tidak ada follow up-nya gitu ya. Misalnya lo dalam setahun dapat ratusan ide nih. Ya tentunya harus ada governance-nya, bagaimana cara menseleksi itu, terus kriterianya apa, terus siapa yang menseleksi, gitu loh. Supaya si employees juga tahu. Jadi organisasi juga lo ajarin dulu mereka ya? Iya, proses itu. Itu justru yang paling penting gitu loh. Menurut gua itu innovation process itu adalah the heart of the innovation management system itu. Suka gini nggak kalau gue ngalamin, kalau gue mimpin perusahaan, kadang-kadang ada perusahaan, apa nggak mungkin Pak, ini kan kita nggak bisa begini, nggak boleh begitu. Sering nggak gitu? Sering. Ya itu tadi yang gue bilang, yang biasanya yang highly regulated gitu. Oh ini nggak mungkin regulasinya begini ya gitu. Tapi gue punya bos, waktu gue wawancara di Kuwait, gue pengalaman gue masih ingat, namanya Peter Delany.
dia cuma bilang, kalau kamu mau survive, you have to find a new way in doing things every day. Kata-kata itu bener ya? Yes, exactly. Itu kayak Finding berarti new inovasi ways. every day kan tuh ya? Iya. Iya, Ya, tapi sebenarnya finding a new ways to create new values. indeed, Gitu. new value every day ya, Yes. jadi kebiasaan ya. Ya. Nah, lu sendiri punya mentor nggak? Atau idola siapa sih? Gurunya inovasi di dunia siapa sih? Reference gua adalah Clayton Christensen. Clayton Christensen. Dia menurut gue itu guru inovasi. Apa urusan dia? Dia Apa itu penulis dia buku? baru pass away ya 2020 sebenarnya. Jadi dia profesor di Harvard dan juga businessman dan juga Oke, venture businessman. capitalist gitu ya. Jadi dia itu yang memperkenalkan terminologi disruptive innovation Oke, pernah baca gue tuh. ya di tahun 1997 itu. Nah, itu yang dia kenalkan di Innovators Dilemma. Dia udah ada mengeluarkan beberapa buku dan gue juga ada baca bukunya segala macam, dan itu Innovators Dilemma is a very good book. Dan juga ada juga yang Innovators DNA. Dia co-author juga di situ. Nah, gue selalu ngikutin ini sih ininya dia. Ada ini nggak buat teman-teman, misal kayak majalah yang kita harus langganan atau ada website yang kita setiap hari baca deh supaya dapat banyak ide itu. Oke. Ya. Banyak sih sebenarnya. Kalau gue sih, gue member of the community ya, namanya OpenExo. OpenExo. Ya, Open Exponential Organization. Oke. Ya, itu ada bukunya dan gue juga certified di situ. Intinya tuh kita ingin membuat inovasi yang menghasilkan exponential growth. Oh gitu ya. Gitu. Dan mereka punya metodologinya sendiri. Makanya gue tiap kali pendampingan ke klien itu berusaha untuk membuka wawasan mereka. Bagaimana tidak hanya melihat inovasi yang ada di depan mata lo, which is most of the time adalah incremental. Oh, dia pengen eksponensial ya? Nah, ini kalau si OpenExo ini, dia tuh targetnya tuh eksponensial. Salah satu caranya itu tadi adopting technology sebagai accelerator. Itu sedunia anggotanya tuh ya? Itu sedunia. Terus ada lagi yang Trend Hunter dari Kanada, itu gue juga sering ngikutin mereka, dan tiap tahun mereka mengeluarkan tren-tren yang ada di berbagai macam industri. Gitu. Itu gue ikutin terus. Dan Intihab kita berpartner juga dengan satu German company, Itonix. Ya, Itonix. Dan mereka punya AI-based innovation management tool. Jadi di situ dengan AI kita bisa melakukan foresight, idea management tadi, kemudian juga portfolio management. Dan mereka sering mengeluarkan white paper gitu. Nah, kalau Jerman tuh gue inget seneng ngeluarin namanya Red Dot Design Award. Jadi untuk barang-barang yang unik-unik. Iya. Nah, itu kayak gitu-gitu di Indonesia udah mulai ada belum? Atau lo pernah bikin nggak innovation, kayak perlombaan innovation di Indonesia perlu kita bikin nggak? Gue udah melihat sih, sebenarnya udah ada beberapa ya, dan fokusnya tuh either by sektoral atau functional. Jadi misalnya ada yang innovation award in marketing atau brand gitu ya, brand innovation gitu. Kemudian ada juga yang digital innovation gitu loh. Nah, ya seperti itu udah ada sih, dan kayaknya hampir di semua BUMN itu mereka tuh punya innovation awards kan masing-masing. Misalnya di PLN mereka punya secara holding tuh ada tuh. Terus di anak-anak company-nya juga masing-masing ada gitu. Jadi terus juga ada yang mungkin dari BRIN ya kalau nggak salah, yang berhubungan dengan riset segala macam juga ada. Gitu. Tapi kuncinya kalau gue tangkap dari obrolan kita nih ya, kuncinya adalah mengukur value-nya dari inovasi sangat penting. Dan keberlanjutannya, betul nggak? Tidak boleh berhenti kan? Yes. Terus saja. Begitu kita berhenti ya kita bisa selesai di situ. Atau mungkin pesaing kita yang berinovasi kita ketinggalan. Betul. Tadi kita fine-fine aja kan? Gitu. Aku menarik nih, pengen banget bawa lo ke dunia penerbangan nih. Karena jangan-jangan di situ banyak harus bisa inovasi. Nah, terakhir, bagi lo inovasi di services sama di produk bedanya apa? Di services sama di produk, dari sisi gue melihatnya itu lebih dari sisi ininya, execution-nya. Ya, execution-nya. Tentunya untuk produk itu akan lebih challenging ya, ya kan, karena lo harus bikin sesuatu. Ya, manufacturing ada di sana lah. Ya, jadi dari sisi execution itu, menurut gue yang service itu akan less challenging lah daripada products gitu loh. Ya, tapi proses sebelumnya, identifying problem, ideation, business case gitu seharusnya sama. Gitu. Sama beratnya. Iya, sama beratnya juga. Tapi maksudnya justru yang execution itu. Nah, kenapa banyak company yang
ya itu stop di innovation theater. Karena memang setelah lu dapat ide, masuk ke execution itu headache, man. Ya kan, Di situ karena ya lu semua. perlu resources, Iya. perlu budget gitu kan, terus terutama di company gitu loh. Orang udah ketarik dengan daily activities mereka, gitu kan. Nah makanya sekarang melihat dari situ Intihab tuh kita punya nama service yang namanya Innovation as a Service. Innovation as a Service itu kita memberikan masuk sebagai outsource inilah company untuk ke company-company mengeksekusi ide mereka. Nah, Jadi, ya. pernah nggak lo di pelatihan kebentur kan gini? Ada budaya orang blame others ketimbang help others. Kan ada tuh di perusahaan gitu. Kalau ada produknya nggak jalan, lu nyalain, oh si ini yang nggak benar, departemen ini nggak benar. Sangat. Itu lu gimana cara biasanya nyelesain Sangat. masalah? Nah, salah satu caranya itu adalah di tiap innovation project itu, ideally harus ada satu business sponsor. Harus ada business sponsor. Ya, business sponsornya itu adalah decision maker. Decision maker Ya, atasan yang berarti ya, top down. top banget gitu ya, top. Tergantung dari nature of the idea ya gitu ya. Kalau misalnya idea itu lebih condong ke marketing nih. Nah, kalau bisa itu si CMO-nya itu yang jadi Ya, business marketing sponsor. ya. Karena dia yang nanti kalau misalnya ada konflik, Iya, ya dia bisa menjadi ininya. harus punya wasit adilnya lah selalu ya. Betul. Dan fungsinya dia juga untuk bisa membuat keputusan kalau misalnya project-nya itu butuh resource lagi atau apakah harus di-kill atau diteruskan atau misalnya perlu di-connect dengan party-party yang lain misalnya. Nah, kalau di Indonesia pengalaman udah berapa? 2 tahun ya? Apa sih yang Betul. sering nggak ada di perusahaan kita? Oh ini ternyata perusahaan ini nggak ada ininya gitu. Itu yang lo jadi komplement belum lengkapin biasanya apa? Di innovation capabilities Terus capabilities ya. sama resources. Resources yang nggak ada. Nggak ada yang dedicated kita bisa bilang gitu ya. Nggak ada yang dedicated dan juga mungkin gini ya, karena kan kita nggak tahu lah ide-ide yang akan muncul itu apa gitu loh. Nah, bisa jadi idenya keren banget, tapi lu nggak punya resource internally. Oke. Bisa jadi lu punya resource internally, tapi nggak ada bandwidth gitu loh resource-nya. Nah itulah makanya dalam berinovasi itu salah satu key success factors itu adalah open innovation. Open innovation. Nah, Apa tuh? di mana lu di situ lu berinovasi dengan berkolaborasi dengan entity-entity yang lain. Misalnya dengan university, gitu, dengan startup atau dengan company-company lain. Gitu. Nah, bagian akhir nih, tapi agak sulit nih. Nah, harus kan? Yang pertama A-nya itu mimpi lo tentang inovasi di Indonesia kayak apa sih? Mimpi gua, aduh. Ada nggak negara jadi jalan jadiin benchmark inovasi di dunia? Nah, World Intellectual Property Organization (WIPO) itu tiap tahun mengeluarkan Innovation Index by countries. By countries. Yes. Siapa unggulan? Number one itu adalah Switzerland. Switzerland, sekecil itu ya? Luar biasa. Tapi tentunya banyak sekali komponen yang mereka lihat ya sebagai penilaian gitu loh. Banyak banget termasuk ya itu apa jumlah intellectual properties-nya berapa, terus academic journal-nya berapa, kemudian the easiness to do a business dan segala macam, banyak lah pokoknya. Indonesia itu kalau nggak salah kita di angka 50-an lah, ranking 50-an. Nggak ratusan ya? Iya, not bad lah, not bad. Di Asia siapa yang paling ini? Singapura. Korea. South Korea. Ya, kalau nggak salah yang terakhir itu South Korea itu. Gue cerita soal New Zealand, gue mau nyelak sedikit nih. Yeah. Gue pernah ke Kroasia, ninjau perusahaan Kroasia, perusahaan generator buat dinamo segala macam, sama blade turbinnya lah gitu ya, bikin-bikin. Lucunya produk dia dites di Switzerland. Gue tanya kan, kenapa lu mesti ngetes Switzerland? Once you test in Switzerland and you produce everything certificate from Switzerland, everybody accept. Benar ya kayak gitu. Berarti itu salah satu keuntungan ya. Unfortunately, that's true. Ya sama kayak kita mungkin ya that's the fact ya. Kalau makanya banyak yang lari ke Singapura, it's about branding sebenarnya gitu kan. Sebenarnya potensi BRIN gede banget dong ya kalau kita bisa olah inovasi di dalam. Yes. Lu udah pernah dipanggil BRIN untuk presentasi nggak? Jujur sih belum gitu. Tapi teman-teman kita bantu nih maksudnya BRIN itu kan juga mereka correct me if I'm wrong ya, maksudnya lebih fokus ke scientific dan research based. Nah, menarik jadi ini. Yeah. Scientific, research, sama inovasi tuh potongannya di mana? Iya, itu value tadi.
Value. Oke. Lu kan kalau di universitas banyak tuh, kita dulu di lab-lab mesin gitu kan, sebenarnya banyak invention tuh. Iya. Iya nggak, dari TA-TA-nya anak-anak gitu kan, tapi once lu graduate, siapa Selesai. yang melanjutkan itu? Nah, makanya ini di sini penting juga ya antara university dengan apa namanya bisnis. Berarti harus mulai di kampus malah ya, jangan jadi theatrical ya. Jangan cuma Seharusnya, celebration doang tapi ya. jangan cuma berhenti di situ. Harus Iya. ada yang mengkomersialiskan dan melaunching invention itu ke market gitu. Nah, itulah seharusnya Lu ideally pernah punya klien nggak universitas? By the way. Kalau university sih belum so Belum, far. Tapi belum. kalau diajak partner sering. Teman-teman ya. Nanti kita Iya. ngomong sama Prof Tata lah ya. Iya, iya, bro. Saya perlu ngundang Novel ngomong nih. Jangan-jangan kuncinya itu loh. Banyak pertemuan invention yang berhenti sampai buku tesis. Betul, ya. betul. Tidak Sayang langsung. kan sebenarnya kan. Banget. Sebenarnya itu justru yang bisa mendongkrak Startup. ranking kita Iya, gitu. betul. Wah, itu menarik. Nah, sekarang Vel, ini pertanyaan terakhir yang terberat kata gue. Tadi kan berat loh, sekarang Kan AB kan ya. berat lagi. Tadi A. Yang B-nya nih. B-nya adalah gini. Kalau lu suruh nyebutin 3 invention yang lu mau bikin buat Indonesia apa? 3 apa? 3 jenis invention yang mau lu bikin di Indonesia. 3 Innovation. jenis innovation. Menarik nih ya. Nah, iya. Berat kan? Iya, berat banget. Ini ujian jadi menteri loh. Kalau gue Iya, presidennya. iya, pasti. Gue akan lebih fokuskan ke yang tadi, natural resources tadi. Nah, terus Ya, yang pertama itu tadi dari agriculture, agritech, ya, tapi lebih ke ini ya, mengedukasi farmers gitu loh, ya, dari traditional way of farming, ya, menjadi modern lah. modern gitu. Ya, sekarang kan farming udah dikawinkan dengan AI, dengan drone. Iya, tapi kan itu masih belum secara scalability masih belum terlihat gitu kan. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua itu bagaimana kita berinovasi untuk memberdayakan potensi maritim kita sih sebenarnya. Maritim. Gitu. Satu agriculture, kedua maritim. Nah, yang ketiga nih. Karena itu ya. Yang ketiga population, man. Demografi. Bagaimana kita berinovasi untuk meleverage demografi. Jadi nilai bukan sekedar jumlah orangnya ya, tapi kemampuan bangsanya gitu. Ya, jumlah orang yang kemampuan bangsa, in the end of the day lo kan dalam berinovasi harus meng-create value kan. Tapi makanya dengan 280 juta orang, that's the beauty of Indonesia, man. Itu demografiknya macam-macam. Lo mulai yang dari pulauan ke gunung. Iya, yang bawah, terus middle class, terus yang upper class, itu sebenarnya bisa berinovasi untuk masing-masing segmen itu, gitu loh. Jadi sebenarnya Indonesia itu sebenarnya surga inovasi ya, seharusnya ya. Seharusnya. Kalau orang seneng ya. Kalau bisa dilakukan dengan proper dan juga bisa disupport oleh government. Jadi gitu. budayanya itu kita coba ya. Wah, thank you banget. Optimis lah. Ini haruslah. Dan gue barabat bagi yang nonton, ada yang bersinggung dengan universitas, dengan industri, butuh inovasi. Silakan nanti cek di link di bawah, kita bikinin link buat perusahaan lo ya. Mantap. Sebelum nutup, Intihab itu artinya apa? Kalau kita dulu ada Intirup kan ban. Iya. Intihab itu, jadi gua ngambil inti itu sebagai apa ya? Inti itu kan core kan? Iya. Ya, core. Jadi we're looking at the core of a business, a core of an organization untuk berinovasi gitu. Kita melihat dulu apa yang kita punya, resource-nya seperti apa. Jadi itu innovation sebagai core dari bisnis gitu loh. Oh gitu ya. Core organisasi. Nah, hub itu kita dulu mikirnya kita mau menjadikan company kita ini sebagai innovation hub gitu loh. Tempat untuk penyambungan menyambungkan orang ya. Seperti kita bilang tadi, innovation is about connecting the dots. Gitu. Okay. Jadi pelan-pelan nih kita bikin nih dari klien-klien kami yang dari pemerintahan atau private dan juga dari universities dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan itu ya belum sampai ke sana, but slowly. Mantap ya. Yang penting kalau sukses jangan lupain gue. Of course, man. Kita ngobrol thank you terus so much loh. Ya. Itu mungkin kalau ada pertanyaan silakan teman-teman untuk tulis. Saya akan pastikan Novel akan menjawabnya. Siap. Dan kalau ada yang bersiap berbisnis dengan cara inovasi, nggak ada salahnya. Kalau cuma tanya-tanya jawab memang free ya nggak? Ya free itu ya teman-teman ya. Thank you semua. Jadi gue ditanya banyak-banyak banget. Thank you banget Fel ya. Ini membuka cakrawala baru buat gue dan pendengar kita semua podcast ini ya. Semoga inovasi tidak pernah berhenti di negara ini karena tadi sumber SDA-nya ini luar biasa. Berbicara agriculture, maritim aja udah berlimpah sekali kita. Apalagi tadi populasi bisa kita garap ya. Setuju nggak, Bro? Thank you Fel. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, ya. Thank you, sukses ya.